Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih di Bincang Global kita, masih dengan topik menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda kawan global di 087865110035 atau di 0813399960, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah, Bu Baik Winar nih, saya penasaran nih Bu Baik. Dikatakan kalau sebagai calon pengantin itu mempunyai kebebasan, hak dan tanggung jawab yang sama. Ini dalam hal apa nih, Bu Winar nih, silahkan. Ya, baik Mbak Kikan dan kawan global. Terkait dengan hak dan kesehatan reproduksi, di sini kita harus tahu dulu hak reproduksi itu apa ya. Hak reproduksi di mana adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Jadi di mana hak-hak ini akan menjamin setiap pasangan atau individu untuk memutuskan ya secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, kemudian jarak kelahiran dan waktu yang tepat untuk memiliki keturunan. Begitu Mbak Kika. Oh, jadi mereka berhak menentukan kapan nih saya masih punya anak, apakah harus cepat, apakah nanti dulu menunggu istri saya siap dan lain sebagainya berarti ya. Betul, Mbak. Karena seringkali yang terjadi di lapangan ketika sudah menikah, kapan nih punya anak? Nah, setelah punya anak, kapan nih adiknya? Nah, gitu biasanya sih seperti itu. Biasanya mertua indah ini. Mertua indah ya Pak Dewo ya. Baik, di 087865110035 dan di 081339996070 sudah ada yang bertanya. Kita langsung saja bacakan Pak Dewo, Bu Hadijah dan Bu Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber. Sekarang kan masih banyak nih kita temukan kasus pernikahan dini, termasuk di lingkungan saya. Bagaimana respon pemerintah atau tanggapan dari Bapak dan Ibu? Terima kasih, dari Leni. Silahkan Pak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Kika, terima kasih Mbak Leni. Ini pertanyaannya luar biasa, berarti Mbak Leni mengikuti ya perkembangan kesehatan masyarakat kita. Jadi pernikahan usia dini artinya usia di bawah yang seharusnya gitu ya. Kalau sesuai dengan undang-undang ya masih ada di bawah 19 tahun. Kalau dari sisi kesehatan reproduksi berarti di bawah 20 tahun. Ada data yang kami baca yaitu untuk di NTB pada tahun 2011 itu pernikahan yang dilakukan di usia 20 itu hanya 20,46%, sedangkan 2013 justru menurun menjadi 20,46 tahun gitu ya. 2013 itu menjadi 19,88 gitu ya. Persen, sorry. Ya. Nah, kemudian ini tentu menjadi persoalan ya, pernikahan dini ini di mana khusus untuk wanita gitu ya, yang tahun 2012 ini datanya yang pernah kami baca, yang menikah di usia 15 tahun itu ada 24,5%, gitu ya. Sedangkan nasional ada 2,6%, berarti angka kita cukup tinggi ya, pernikahan usia 15, gitu ya. Nah kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kan begitu ya? Tentu tadi sudah disampaikan secara reproduksi wanita khususnya yang berusia di bawah 20 tahun, kalau menikah kemudian dia mengandung atau hamil gitu ya. Nah itu tentu menjadi apa yang disebut dengan usia reproduksi muda gitu ya. Jadi terlalu muda, di bawah 20 tahun ada risiko sendiri. Nah, kami dari pemerintah gitu ya, khususnya kami jajaran kesehatan secara berjenjang, bertahap dan secara simultan melakukan kegiatan-kegiatan mencegah pernikahan dini dengan segala efek negatif dari pernikahan dini, Mbak Kika. Di antaranya, nah saat ini kita ya Dinas Kesehatan maupun melalui UPT yang kita punya, ada Puskesmas begitu ya,
senantiasa melakukan bimbingan konseling gitu, melakukan penyuluhan kepada anak-anak kita yang berada di usia remaja, yaitu SMP SMA gitu ya. Itu kita berikan sekurang-kurangnya ada pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga anak-anak kita ini termasuk guru pendampingnya memahami bahwa kesehatan reproduksi itu penting. Organ reproduksi itu harus dijaga, harus dirawat, harus dipastikan dirawat dengan baik begitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian itu di usia remaja. Kita juga di usia remaja dalam memastikan, khususnya remaja putri ini karena nanti terkait dengan kehamilan ini gitu ya. Kita ada distribusi tablet tambah darah juga untuk remaja putri. Karena apa? Karena angka anemia remaja kita ya, anak-anak remaja kita yang kurang darah itu juga lumayan tinggi. Ini yang nanti setelah menikah biasanya tetap bertahan dalam keadaan anemia. Nah, ini nanti bisa melahirkan bayi, pada saat proses melahirkan terjadi perdarahan, bayinya BBLR dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Selain itu tentu kita bekerja sama dengan semua pihak gitu ya, lewat program upaya kesehatan sekolah ya, kita dengan TPUKS kota kita melaksanakan kegiatan edukasi ya terkait dengan kesehatan remaja ini gitu ya. Nah, jika terlanjur misalnya sudah menikah di usia dini, maka pesan penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mengedukasi agar yang bersangkutan pasangan ini, seperti tadi ada hak reproduksi ya, kehamilan itu harus dikehendaki ya bersama gitu, direncanakan dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya usianya masih di bawah 20 tahun itu yang harus kita lakukan edukasinya menunda kehamilan. Itu. Tentu juga di sini selain kepada sasaran primer langsung anak-anak remaja kita juga kepada masyarakat, orang tua dari para remaja ini juga di masyarakat kita lakukan edukasi. Di samping itu kita juga ada posyandu remaja, Mbak Kika. Ada posyandu remaja? Posyandu remaja, yaitu di memang belum seluruh lingkungan di Kota Mataram ini memiliki posyandu remaja, tapi setidak-tidaknya ada beberapa pilot project yang kita bentuk gitu ya, bekerja sama kemarin dengan Plan Internasional Indonesia dan Gagas NTB gitu kan. Nah, di posyandu keluarga inilah, posyandu remaja ini, mohon maaf, posyandu remaja inilah nanti teman-teman kami ya dari Puskesmas, saya kemudian ada leader-leader yang secara informal ada di lapangan itu bekerja bersama-sama untuk berkumpul bersama-sama remaja, mulai dari mendata remaja di wilayah tersebut, kemudian menyampaikan permasalahan remaja apa yang dialami, kemudian mencari solusi bersama di sana, gitu. Nah itu kita sekarang sudah ada punya 7 ya posyandu remaja. Itu kita sudah bentuk gitu dan sudah berjalan, tentu nanti ke depan akan bertambah gitu. Selain di Puskesmas ya kita juga ada pelayanan kesehatan remaja. Itu harapannya nanti semua Puskesmas punya poli khusus remaja gitu ya, sehingga di poli ini nanti dengan waktu yang cukup ditampingi atau ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang ada di Puskesmas, remaja ini bisa mendapatkan informasi yang cukup ya, khususnya tentang kesehatan reproduksi dan masa-masa nanti bagaimana menjaga kehidupan sehingga masa depannya bisa baik gitu. Oke, kita sebelumnya ada tambahan, silahkan Bu Khadijah. Saya ingin menambahkan terkait tadi pernikahan usia dini kaitannya dengan kesehatan reproduksi untuk sahabat global. Jadi kenapa kita singgung masalah usia pernikahan dini ini? Apa sih pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi? Ini jelas sekali sangat berpengaruh, di mana secara fisik
alat-alat reproduksi pada usia kurang dari 20 tahun itu belum begitu siap untuk menerima suatu kehamilan. Ya, karena pada seorang ibu yang hamil kan yang mengandung selama 9 bulan dan beban yang dibawanya itu untuk cabang bayi yang ada di dalam beserta kelengkapannya itu beratnya kan lebih kurang 13 kg. Nah itu yang jadi begitu kalau secara fisik belum siap tentu akan mengalami komplikasi-komplikasi pada saat hamil maupun melahirkan. Ya. Dan juga secara mental pada usia kurang dari 20 tahun itu belum siap. Sedangkan seorang ibu hamil itu kan banyak mengalami perubahan secara fisik dan mempengaruhi mentalnya. Betul. Ya, itu mungkin yang terkait kesehatan reproduksi dengan calon pengantin yang usianya masih kurang dari 20 tahun, sehingga diharapkan kalau sudah di atas 20 tahun secara fisik, secara mental betul-betul siap dalam menghadapi kehamilan maupun persalinan, sehingga dalam proses persalinannya tidak terjadi komplikasi seperti perdarahan dan lain-lain, dan juga bayi yang dilahirkan adalah bayi yang sehat, tidak mengalami cacat bawaan, dan juga berat badan lahirnya cukup, dan lain-lain hal-hal yang kita inginkan tentu yang baik terhadap anak yang dilahirkan. Baik. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya lagi, Pak Dewa, Bu Hadijah dan Bu Baik. Bu Bidan, tetangga-tetangga saya kan banyak sekali yang sering melahirkan. Jarak usia anak pertama sama anak yang lainnya itu tidak sampai 2 tahun. Nah, berapa sih jarak usia anak dengan anak yang lainnya itu yang dianjurkan supaya si anak dan juga ibunya sehat? Dan bagaimana saran dari bapak dan ibu-ibu khususnya bagi pengantin baru? Kebetulan saya baru menikah 3 minggu yang lalu. Terima kasih dari Iza di Udayana. Silakan, mau Pak Dewa dulu? Ya, silakan. Begini, selamat ya untuk Mbak siapa tadi? Mbak Iza di Udayana. Mbak Iza di Udayana, selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng, bahagia, dan dikaruniai putra putri yang soleh dan soleha ya. Jadi gini, ada beberapa hal yang harus dihindari di dalam pernikahan, terutama terkait apa yang dikenal sering disebut dengan 4 terlalu, Mbak Kika. Jadi 4 terlalu itu diantaranya ada terlalu muda gitu ya. Jadi tadi sudah kita bahas terlalu muda itu jadi usianya berada di bawah usia 20 tahun gitu ya. Ada juga terlalu tua gitu ya. Usia perempuan ini berada di atas 35 tahun. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan, kalau saya sering menyebut masyarakat kita ada yang masih 4B ya istilahnya. 4B apa itu? Ya betian. Ngerti ya, betian, terus berumba, ya bedenden, ya bedengah, gitu kan? Jadi ini kenapa? Nah, itulah yang terlalu ketiga ini, terlalu dekat jarak kehamilannya. Baik. Kapan dikatakan terlalu dekat? Itu pertanyaannya tadi adalah kehamilan yang jaraknya tidak diatur, sekurang-kurangnya dia 2 tahun gitu. Tapi ini kadang-kadang begitu hamil, melahirkan ya, tidak sempat istirahat, terus nanti karena tidak menggunakan kontrasepsi hamil lagi gitu. Jadi anaknya belum 2 tahun bahkan sudah melahirkan bisa gitu ya, hamil dan melahirkan. Nah, jadi oleh karena itu, karena di dalam proses kehamilan itu kan terjadi perubahan baik secara fisik maupun secara hormonal gitu ya pada wanita. Nah, ketika melahirkan gitu ya, jadi yang bersangkutan ini kan butuh pemulihan gitu ya. Biarkanlah ibu ini ya untuk memulihkan tubuhnya. Satu. Yang kedua, anak yang dilahirkan tentu tidak sekedar dilahirkan. Jadi mulai dari kehamilan dah dirawat selama 9 bulan, dilakukan pemeriksaan, diberikan imunisasi dan lain sebagainya sehingga lahir dalam keadaan baik.
Ada juga yang namanya 1000 hari pertama kehidupan itu kan yang betul. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu jadi masa hamil selama 270 hari ya. Kemudian sisanya 730 ya. Hari itu adalah masa emas untuk anak-anak kita nih. Nah, kalau misalnya ibu ini belum 2 tahun dia sudah melahirkan, tentu anak ini tidak akan mendapatkan perhatian yang cukup ya, karena ibu ketika hamil biasanya seringkali ya menyusui juga akan terhenti Bu Bidan ya. Nah itu hak anak untuk mendapatkan ASI mulai dari ASI IMD ya. Betul. Jadi kolostrum ya, ASI yang pertama keluar itu ya. Kemudian sampai dengan ASI eksklusif. Jadi bayi itu harus mendapatkan ASI saja sampai 5 bulan 29 hari gitu ya. Ketika menginjak 6 bulan baru boleh ada makanan tambahan gitu ya. Dan setelah ini kan ini masa ini usia emas. Anak-anak ini di sini harus seorang ibu atau seorang pasangan suami istri atau keluarga yang mempunyai bayi harus sepenuhnya memberikan pelayanan ya, memastikan tumbuh dan kembang anak-anaknya baik gitu. Nah, kalau dia terlalu dekat jaraknya gitu ya, apalagi ada lagi terlalu yang berikutnya terlalu banyak anak gitu ya. Jadi anak betian nganak gitu ya kalau bahasa Sasaknya. Tentu hak-hak anak ini tidak akan bisa diperoleh secara berkecukupan gitu kan. Gitu. Ini yang harus dihindari. Siapa Mbak? Lupa saya tadi. Mbak Iza tadi ya. Alhamdulillah Mbak Iza baru menikah sudah menyampaikan pertanyaan ini. Tentu pesan kita gimana pernikahan ini bisa langgeng gitu ya. Kemudian apa dampak yang lainnya kalau misalnya terlalu dekat jarak anak. Jadi si perempuan ibu ini nanti pekerjaannya ngurus kehamilan, ngurus anak. Jadi tidak sempat menjaga kesehatan dirinya gitu ya. Nah, ini yang agak bahaya juga. Gitu ya, nanti tidak kelihatan cantik nanti dia. Itu karena stres mungkin, kesehatan, apalagi kalau misalnya secara ekonomi yang bersangkutan tidak cukup mapan, maka potensi konflik rumah tangga itu akan sangat besar bisa terjadi di situ Mbak gitu. Itu saya kira. Jadi pastikan hindari 4 terlalu ya, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua juga, jangan terlalu dekat jarak anak yang satu dengan yang lainnya, dan jangan terlalu banyak gitu ya, supaya anak-anak betul-betul bisa kita jaga dan kita berikan hak-haknya sebagai anak kita. Saya kira itu Mbak. Baik. Bu Hadijah ada tambahan, silakan Bu Hadijah. Cukup. Ya, saya ingin menambahkan sedikit ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang tadi Pak Dewo. Jadi ada yang sedikit terkait kasih sayang tadi ya. Jadi kalau caranya bisa kita atur, tentu orang tuanya memang bisa memberikan kasih sayang penuh terhadap bayinya ataupun anaknya. Tapi sebaliknya juga, ya paling tidak istrinya bisa juga ada kesempatan luang untuk memberikan kasih sayang terhadap suaminya. Ya, dan juga untuk kepala keluarga kesempatan untuk secara ekonomi mencari nafkah, ya tidak semata-mata terbebani untuk mengurus anak aja, jadi kesempatan untuk mencari nafkah. Dan yang sebenarnya ini yang pertama, kesempatan untuk beribadah lebih banyak oleh ibunya. Kan kalau kehamilan terus nanti ada masuk masa nifas dan lain-lain, kan itu akan mempengaruhi juga, tidak bisa puasa yang masa nifas ya, dan lain-lain. Itulah memang yang keuntungannya kalau kita mengatur jarak. Jadi secara fisik, secara mental, ya, sosial itu bagus ya. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu Hadijah, Pak Dewo dan Bu Binar nih.
kita langsung saja bacakan. Ini ada 2 pertanyaan, kita langsung baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Bapak tadi, kita harus menjaga atau membersihkan alat reproduksi kita. Saya masih agak belum paham seperti apa maksudnya. Seperti apa ya Pak? Saya Tamidi Cakra. Berikutnya, selamat siang. Saya boleh nanya kan, dari penjelasan ibu-ibu dan Bapak tadi, kan menikah di bawah umur banyak efek negatifnya. Salah satunya kesehatan ibu dan anak. Tapi ibu sama bapak saya dulu menikah di usia 20 tahun dan sekarang saya memiliki saudara sebanyak 8 orang. Dan syukurnya ibu dan semua saudara saya sehat semua. Mohon pencerahannya ya Pak Bu. Terima kasih dari Isma. Silahkan Pak Bu Winarti, silahkan. Baik, mungkin saya menjawab yang pertanyaan yang pertama dari tadi Mbak Tami di Cakra. Mbak Tami ya. Iya. Jadi untuk pertanyaannya itu bagaimana cara merawat organ reproduksi ya. Jadi di sini kita udah bedakan untuk laki-laki dan perempuan tentunya ya. Tapi yang sama untuk laki-laki dan perempuan di sini adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi agar tetap terjamin kesehatannya. Di sini tentunya memilih pakaian dalam ya yang berbahan yang menyerap keringat ya, itu yang pertama. Kemudian pakaian dalam tentunya harus diganti minimal 2 kali dalam sehari ya. Jangan dibalik 2 hari sekali ya. 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Kemudian menggunakan handuk atau tisu pada saat setelah buang air kecil ya atau air besar. Kemudian pastikan celana tidak dalam keadaan lembab ya. Jadi apabila celana dalam kita itu lembab ya, terutama untuk yang wanita, ini banyak berpengaruh untuk keasaman dari alat organ reproduksi bagian luar untuk wanita itu. Kemudian itu sudah masuk ya untuk ke cara merawat organ reproduksi perempuan tadi. Untuk yang wanita lebih dispesialkan lagi. Di sini kan banyak iklan-iklan terkait dengan organ pembersih wanita. Betul. Ya, itu tidak direkomendasikan. Ya. Karena diibaratkan kalau kita menggunakan cairan yang khusus untuk pembersih organ wanita itu, ibaratnya kita membunuh bakteri-bakteri baik ya di organ reproduksi bagian luar. Jadi harapannya cukup menggunakan air yang bersih dan mengalir untuk membersihkannya, dan tentunya menggunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak Berarti tidak perlu air hangat, tidak perlu cairan pembersih. Tidak Mbak. Jadi yang penting air yang bersih dan mengalir yang dipakai ya, dan pakaian dalam tetap bersih tentunya. Itu Mbak. Baik. Mbak Dija, ya, saya ingin menambahkan apabila seorang wanita menderita keputihan dan terasa banyak lain dari biasanya, sesegera mungkin untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, baik bidan maupun dokter. Artinya jangan dibiarkan berlarut-larut, supaya kalaupun memang ada kelainan atau ada penyakit infeksi bisa tertangani dengan cepat. Baik. Nah, ya, yang nomor 2 ya tadi ya. Dari Isma. Mbak Isma ya. Mbak Isma Nggak ada ya, Mbak Isma dimanapun berada ya, gitu ya. Mbak Isma, terima kasih sudah memberikan tanggapan dalam acara ini. Yang pertama, Mbak Isma menyampaikan bahwa orang tuanya dulu ya. Iya, orang tuanya katanya dulu menikah usia muda begitu ya, sampai punya anak 8 ya. Betul. Tapi semuanya sehat-sehat saja gitu ya. Jadi begini. Yang pertama tentu kita berbicara data gitu ya, dan teori ilmiah gitu ya. Kehamilan pada usia muda, ya khususnya pernikahan pada usia muda gitu ya. Nah, kalau pada wanita tentu kalau dilanjutkan dengan kehamilan itu risiko sudah jelas menurut ilmu kesehatan ada, misalnya kesulitan dalam persalinan, bisa mungkin panggulnya sempit gitu, ada hipertensi dalam kehamilan. Ini ditunjukkan oleh data ya pada usia kehamilan di bawah 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian
tadi disampaikan menikah usia muda tapi sehat gitu ya. Nah, berapa jumlahnya yang menikah usia muda sehat dibandingkan dengan yang menikah usia yang cukup sehat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya sampaikan, saya pernah mengikuti sebuah acara gitu ya, semacam seminar dengan Mbak Win juga waktu itu. Pernikahan yang dilakukan di usia muda gitu ya, di bawah 20 tahun, usia remaja waktu itu ya. Itu datanya 37% dari pernikahan itu tidak pernah melaksanakan ulang tahun pernikahan loh. Artinya kalau kita menikah di usia muda, dari data itu dijelaskan bahwa pernikahannya sering atau 37% itu tidak mencapai usia pernikahan 1 tahun. Oh, sumur jagung. Iya, sudah gitu. Karena apa? Karena yang pertama dari kesiapan psikis, mental gitu ya. Tentu juga kalau secara ekonomi makin muda usia menikah, secara ekonomi pasti kemapanannya semakin kita ragukan, walaupun ada sejumlah orang barangkali secara ekonomi mapan gitu ya. Yang pasti psikis ya, artinya secara psikologisnya selain tadi yang masalah kesiapan organ gitu ya, kemudian dari aspek kesehatan, dari kesiapan mental ini juga perlu. Nah, alhamdulillah gitu keluarganya Mbak Isma baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi di luar sana orang yang gagal diakibatkan karena masalah-masalah tadi, masalah ketidaksiapan secara mental itu banyak sekali. Banyak sekali. Di samping itu, nah ini yang penting juga. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat umur itu kan tidak bisa dicatatkan di dalam catatan sipil gitu ya, karena sudah disyaratkan bahwa yang bersangkutan harus menikah pada usia ini sesuai undang-undang undang-undang nomor 16 gitu ya. Nah, ini tentu nanti akan sering terjadi ya, pernikahan ini hanya dilakukan secara siri gitu ya, nikah tanpa tercatat. Betul, ini tidak diakui negara ya. Tidak diakui negara. Nah, ketika diikuti dengan kehamilan pernikahan tanpa pencatatan di institusi negara, yaitu status anak ini akan menjadi masalah. Gitu. Satu, iya, akte gitu dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain lagi, terus terang saja, kalau usia di bawah 20 tahun itu kan bagi orang tua itu adalah anak-anak yang sangat membanggakan, yang sangat senang kita lihat. Itu dari sisi orang tua, tentu orang tua akan kecewa gitu ya. Kemudian bagi yang bersangkutan sendiri, kalau di bawah 20 tahun sekarang pendidikannya apa coba? Pasti SMA. Paling tinggi SMA gitu kan? Nah, kalau dengan pendidikan seperti itu, mohon maaf hanya SMA, walaupun banyak orang yang tamat SMP pun berhasil gitu ya. Artinya itu peluang kerja juga pasti akan semakin rendah sedikit, gitu ya, semakin sedikit gitu kan. Tentu nanti ini berdampak kepada ekonomi juga akhirnya gitu ya. Yang pasti seperti itu ya, tentu kita mengikuti pengalaman-pengalaman atau landasan-landasan teori ya, atau hasil dari kajian-kajian para ilmuwan bahwa secara kesehatan menikah usia muda itu sebaiknya dihindari. Gitu ya. Dari sisi data perceraian juga itu banyak sekali perceraian yang dialami oleh pasangan muda gitu ya. Terus yang paling penting lagi ya, terus terang saja nanti ini akan berdampak kalau dia sampai punya anak kemudian berakhir pernikahannya, ini nasib anak ke depan ini menjadi masalah. Dan mohon maaf kalau di masa lalu gitu ya, di masa lalu orang punya anak 8, punya 10, tingkat kesulitan ngurus anaknya tidak seperti masa kini. Karena tuntutan sekarang ini kan kita tahu bahwa semuanya bisa dianggap mudah, tapi sebetulnya juga sangat sulit untuk menangani satu anak di era sekarang saja. Untuk tidak main gadget saja itu sudah sangat sulit, luar biasa. Bayangkan kalau sampai ini punya anak 8. Kenapa bisa 8? Ya itu karena menikahnya sangat muda, jadi masa reproduksinya kan panjang gitu ya.
menunggu sampai menopause panjang sekali sampai perempuan tidak bisa. Nah, ini tentu juga tidak baik ya kalau tidak direncanakan dengan baik. Lebih-lebih kalau sekarang kita ingin anak kita tumbuh dan berkembang secara baik, pendidikannya baik, agamanya baik, itu tentu mengurus anak 8 dengan mengurus anak 2 dengan jarak yang direncanakan dengan baik tentu akan berbeda, gitu ya. Sangat berbeda. Mudah-mudahan kita paham bahwa sebetulnya tidak dilarang untuk menikah, tapi menikah itu adalah sesuatu yang harus direncanakan dengan matang, gitu. Baik. Nah, karena waktu kita sudah semakin mepet nih, Pak Dewa, Bu Hadijah dan Bu Win, sepertinya memang cukup sampai di sini. Sebelum kita pamit, ada yang ingin disampaikan singkat saja, silakan Pak Dewa mewakili. Ya, terima kasih. Jadi gini, kita berbicara pernikahan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan setiap orang berharap menikah itu adalah sekali saja seumur hidup. Betul. Ya, dimana kedua pasangan gitu ya, pasangan ini harus saling memahami hak dan kewajiban. Inti dari sebuah pernikahan ya, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin ya, seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera gitu. Oleh karena itu saya berpesan, mari kita siapkan anak-anak kita agar pada saatnya nanti ketika menikah itu adalah pernikahan yang direncanakan, bukan karena keterpaksaan dan lain sebagainya. Karena ini juga akan rentan sekali terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga apabila pernikahan itu tidak didasari atas atas kesepakatan bersama dengan tujuan yang mulia tadi saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Bu Hadijah, terima kasih banyak. Bu Win, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk kalian yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.